Waduh, semua murid di kelas Ichinose mulai pada curiga kalau sebenarnya Ichinose ini lagi suka sama Ayano Koji. Karena Ichinose itu sempat salah kirim chat tuh. Ya nggak masalah sih, sebenarnya Ichinose mau suka sama siapa saja. Cuman orang yang disukainya sekarang itu lagi punya pacar dan ngebuat teman-teman sekelasnya berspekulasi yang enggak. Jadi ya, sebelum masuk ke cerita dari volume 11 second year, mari kita lanjutkan dulu cerita dari volume 10 second year sebelumnya, yaitu volume 10.25 dengan judul Pada Saat Itu. Sebenarnya sih ini masuknya tuh SS atau short story, yang dimana di beberapa rangkuman videoku emang gak kemasukin kalau kecuali itu penting. Ya biasanya SS ini ngambil dari sudut pandang orang lain selain Ayano, atau contohnya ya ini, sudut pandangnya Ichinose yang gak ada di cerita utama. So kalau gitu langsung aja kita masuk ke cerita singkat dari volume 10.25 second year. SS ini dibuka dengan Ayano yang istirahat di dalam gym. Sembari istirahat, dia itu lagi cari referensi tentang panda merah, karena sebelumnya dia itu salah jawab dalam sebuah ujian. Kemudian datanglah Ichinose dan Amikura. Mereka itu sempat melihat HP-nya Ayano secara sekilas, dan Ichinose sambil senyum mengatakan kalau sebenarnya dia itu menemukan kelemahan Ayano. Lalu di sini Ichinose tiba-tiba dipanggil oleh karyawan gym bernama Akiyama untuk mengurus ulang beberapa formulir gymnya, menyisakan Ayano dan Amikura. Amikura itu merasa kalau si Ichinose telah berubah semenjak ujian pulau lalu. Amikura di sini cerita ke Ayano, di kalangan teman-teman sekelasnya itu ada rumor yang beredar kalau Ichinose itu suka dengan Ayano Koji. Kejadiannya itu setelah Ichinose salah kirim sebuah chat atau pesan ke anak kelas lain yaitu Ishizaki. Isi pesannya itu berisi gini, kalau dia itu ingin bertemu untuk ngobrolin sesuatu. Tentu aja Ishizaki yang menerima pesan itu langsung datang ke kelasnya Ichinose buat tanya apa maksudnya. Ichinose pada awalnya itu kaget ya, tapi dia itu kembali tenang dengan menjelaskan kalau itu salah kirim. Ya, salah kirim. Teman-teman sekelasnya itu pada bertanya, sebenarnya kepada siapa Ichinose mau mengirim pesan tersebut. Dan para anak laki-laki itu sampai ke kesimpulan kalau Ichinose itu mau mengirim pesan tersebut ke Ayano Koji. Karena huruf A dan I dalam hiragana Jepang itu bersebelahan. Asumsi teman-temannya itu bisa jadi Ichinose tipe awalnya mau ngirim ke Ayano tapi malah kepencet ke Ishizaki. Selain itu, belakangan ini Ichinose dan Ayano terlihat sering berkomunikasi. Jadi teman-temannya sampai ke kesimpulan tersebut. Mendengar rumor tersebut, Ichinose mengeluarkan ekspresi yang seperti orang kesal dan bingung. Amikura baru pertama kali melihat Ichinose yang ekspresinya seperti itu. Lalu Amikura beserta teman-teman ceweknya itu segera membantu Ichinose dan menjelaskan kalau pesan itu Ichinose tujukan kepada cewek yang ingin minta nasihat cinta, makanya mereka mau bertemu. Di sini Amikura juga nampaknya tahu ya kalau Ayano di balik layar sedang membantu Ichinose untuk bangkit. Posisinya Amikura di sini kan udah tahu ya kalau Ichinose itu suka sama Ayano. Ichinose saat ini sedang suka dengan laki-laki yang udah punya pacar. Tapi sebagai sahabat dekatnya Ichinose, dia itu mau Ayano tuh nggak menyakiti Ichinose ke depannya. Karena dari pandangan Amikura, keberadaan Ayano Koji itu merupakan pengaruh besar bagi Ichinose. Ya, bagi Ayano Koji, Ichinose Honami merupakan objek berharga untuk sampai ke kesimpulan analisisnya. Ya, blunder yang cukup fatal dari Ichinose. Untungnya ada Amikura yang sigap membantu dari belakang ya. Kalau nggak disupport dan rumor tersebut dibiarkan beredar makin besar, pasti Ichinose bakal kena mental lagi. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke cerita dari volume 11 second year dengan berbagai event besar terjadi. Salah satunya itu berhubungan dengan para barudak anak-anak tahun ketiga ya, yang seperti Kiryuin maupun Nagumo. Ya, mungkin itu dulu video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis dan see you next video. Bye-bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです